Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Sesuai dengan apa yang ada di judul dan juga di thumbnail, di video kali ini kita akan membahas soal cerita pecahan. Nah, di soal yang pertama, ibu memiliki 1/2 karung tepung. Jika setiap karung berisi 2/5 kuintal tepung, berapa kuintal tepung ibu seluruhnya? Oke, dari soal sini kita bisa tahu banyaknya karung, ya kan? Sebanyak ini dengan berat karungnya ya, berat setiap karung gitu ya, yaitu 2/5 kuintal. Nah, berarti dalam mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus bisa mengubah menjadi kalimat matematika. Kalau misalkan yang ditanyakan berat tepung ibu seluruhnya, berarti cara mengerjakannya yang diketahui itu dikalikan. Yang diketahui tadi apa? Yang diketahui itu banyaknya karung sama berat setiap karung. Terus dikalikan, tinggal ditulis lagi ya. 21/2 nya ini saya tulis di sini 2,5 kali 2/5 kuintal. Lalu 21/2 nya ini saya jadikan pecahan biasa. Nah, menjadi 5/2 lalu dikalikan 2/5 kuintal. Ini bisa disederhanakan ya. 5 yang atas dicoret dengan 5 yang bawah. 2 yang atas saya sederhanakan dengan 2 yang bawah. Hasilnya 1. Nah, kalau dikalikan berarti 1 kuintal. Jadi tepung ibu seluruhnya itu ada 1 kuintal beratnya ya. Kita masuk ke nomor berikutnya, nomor 2. Ibu memiliki persediaan gula dalam 5 bungkus plastik. Berarti kita tahu kalau gulanya itu ada sebanyak 5 bungkus. Apabila setiap bungkusnya berisi 2,5 kilogram, yang ditanyakan adalah berat semua gula persediaan ibu. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Sama seperti nomor 1 tadi, kita mengalihkan apa yang diketahui di soal. Di soal tadi ada 5 bungkus gula. Jadi di sini kita tulis 5 bungkus, banyak bungkusnya ya, yaitu 5. Terus kita kalikan dengan berat setiap bungkus. Berat setiap bungkusnya tadi 21/2 atau 2,5. Nah, kita tulis 2,5 di sini. 2,5-nya kita ubah jadi pecahan biasa, yaitu 5/2 gitu. 5 kali 5/2, yang 5 dikali 5 ya, atas kali atas yaitu 25. Terus 2-nya kita tulis lagi sama dengan berapa nih? 25/2 ini kan bentuknya belum sederhana ya. Ini teman-teman bisa ubah jadi bentuk desimal atau menjadi pecahan biasa juga. Pecahan campuran maksud saya, pecahan campuran juga bisa ya. Ini kalau misalkan jadi pecahan desimal hasilnya 12,5 kg. Kalau jadi pecahan campuran gimana nih? 25 kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 12, sisa 1/2. Ini ya 12 1/2 kg. Ini kalau bentuknya adalah pecahan campuran. Jadi berat semua gula ibu itu adalah 12,5 kg. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Beni mandi menghabiskan air 16 gayung. Setiap gayungnya isinya adalah 3/5 liter. Berapa liter air yang dipakai Beni mandi? Nah, ini cara mengerjakannya juga sama seperti nomor-nomor sebelumnya, yaitu dengan mengalihkan apa yang diketahui di soal. Jadi banyak air yang dipakai Beni mandi itu bisa dicari dengan mengalihkan
banyak gayung, di soal kan 16, dikali dengan setiap gayung itu isinya berapa? 3/5 liter. Kita kalikan. 16 kali 3/5 liter. 16 kali 3 hasilnya 48 dibagi 5. 5 ini ya. Hasilnya adalah 9,6 liter, atau mau diubah jadi bentuk pecahan campuran juga bisa ya. Jadi banyak air yang dipakai Benny mandi itu sebanyak 3,6 liter. Lanjut ke soal nomor 4. Siti akan membeli buku tulis sebanyak 1/2 lusin. Apabila harga buku per lusin itu 36.000, berapa rupiah Siti harus membayar? Nah, kalau ada soal seperti ini, caranya juga sama. Kita mengalihkan apa yang diketahui di soal. Tadi yang di soal yang diketahui kan banyak buku tulisnya, yaitu ini 1/2 lusin atau 1,5 lusin, sama harga buku per lusinnya. Nah, kita kalikan 1/2 kali 36.000. 1/2 itu kalau diubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 3/2. Oke. Lalu 36.000-nya saya tulis lagi, lalu saya sederhanakan. 36 kalau dibagi dengan 2 hasilnya adalah 18. 18 dikali dengan 3 adalah 54. Lalu nolnya 3 ini kita tulis lagi di belakangnya gitu. Jadi Siti harus membayar sebanyak 54.000 rupiah gitu. Lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 10 1/2 meter dan lebarnya 8 1/4 meter. Tentukan luas taman tersebut. Nah, teman-teman harus tahu kalau di soal itu tamannya bentuknya apa? Persegi panjang, dan kita mau mencari luas taman. Nah, kalau tamannya berbentuk persegi panjang, berarti luas taman itu bisa dicari dengan menggunakan luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu panjang dikalikan dengan lebar. Nah, di sini saya simbolkan luas sebagai L ini ya. Panjang P kecil, lebar L kecil. Tadi di soal panjangnya adalah 10 1/2 meter. Lebarnya 8 1/4 meter. Ya kan? Terus kita tulis lagi di sini, kita kalikan ya. Kita kalikan, lalu kita ubah bentuknya masing-masing menjadi bentuk pecahan biasa. 10 1/2 itu bentuk pecahan biasanya adalah 21/2 meter. Lalu 8 1/4 meter itu bentuk pecahan biasanya adalah 33/4 meter. Nah, kalau sudah, pembilang kita kalikan dengan pembilang, karena di sini kan nggak bisa disederhanakan ya, jadi kita kalikan saja. Hasilnya adalah 693. Lalu penyebutnya 2 kan di sini ya, sama 4. Nah, ini kita kalikan, hasilnya adalah 8. Kalau sudah, agar bentuknya menjadi lebih sederhana, kita ubah lagi menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu hasilnya 86. 5/8 meter persegi. Ini harusnya di sini ada persegi, ada pangkat 2-nya. Saya lupa tadi ya. Tuh, jadi hasil akhirnya 86, 5/8 meter persegi. Jadi luas tamannya itu 86, 5/8 meter persegi gitu.
Lanjut ya ke nomor 6. Dayu berlari sejauh 5,1/4 km. Edo berlari sejauh 2,5 kali jarak yang ditempuh Dayu. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Edo? Berarti kita mencari jarak yang ditempuh Edo. Berdasarkan soal, jarak yang ditempuh Edo adalah 2,5 kali jarak yang ditempuh Dayu. Kita tulis di sini 2,5-nya. Nah, kali jarak yang ditempuh Dayu tadi adalah 5,1/4. Kita tulis lagi di sini. Lalu kita ubah 2,1/2 menjadi bentuk pecahan biasa. Lalu yang 5,1/4 juga saya jadikan pecahan biasa. Ini 21/4 ya. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, hasilnya 105/8. Lalu saya sederhanakan menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 13,1/8 km. Gitu. Jadi jarak yang ditempuh Edo adalah 13,1/8 km. Lanjut soal nomor 7. Di sini ada Ali bersama orang tuanya bepergian dari kota Palu ke kota Luwu melalui jalan darat, menempuh jarak 590 km. Setelah menempuh 3/5 perjalanan, mereka beristirahat. Berapa kilometer perjalanan yang sudah dilalui Ali bersama orang tuanya? Kita mau menghitung perjalanan yang sudah dilalui. Di soal tadi kan Ali menempuh 3/5 perjalanan kan ya. Jadi kita bisa cari dengan mengalikan 3/5 tadi dengan jarak seluruhnya, jarak dari kota Palu ke kota Luwu tadi. Lalu di sini bisa kita sederhanakan ya, 3/5 kali 590 itu 5-nya saya coret dengan 590, hasilnya adalah 118. Nah, lalu di sini saya tulis lagi 3 ini saya kalikan dengan 118, hasilnya adalah 354 km. Jadi perjalanan yang sudah dilalui Ali bersama orang tuanya itu adalah 354 km. Oke, lanjut ke nomor 8. Uang Beni 3/1/4 kali lebih banyak daripada uang Roy. Jika uang Roy adalah 4.800, berapakah uang Beni? Jadi kita hitung uang Beni dengan mengalikan yang diketahui di soal. 3/1/4 kita kalikan dengan 4.800. Nah, 3/1/4-nya kita ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. Kalau sudah 4.800-nya kita tulis lagi. Nah, di sini bisa kita sederhanakan antara 4 dan juga 4.800, yaitu 1.200. Nah, kalau sudah 13 kali 1.200 adalah 15.600. Jadi uang Beni itu 15.600. Lanjut ke soal nomor 9. Sebuah truk setiap kali mengangkut pasir 1 rit itu volumenya 62/5 meter kubik ya. Meter pangkat 3 itu meter kubik. Hari itu truk mengangkut 43/4 rit pasir. Nah, berapa meter persegi pasir yang diangkut truk tersebut? Berarti kita bisa tahu di soal kalau 1 rit itu 62/5 meter kubik. Terus truknya itu mengangkut 43/4, berarti tinggal kita kalikan 43/4 kali 62/5. Kita ubah jadi bentuk pecahan biasa seperti ini.
Kalau sudah kita sederhanakan. Yang sini 4 sama 32. 4 dibagi 4 kan 1. Terus 32 dibagi 4 hasilnya 8. Jadi 19 per 1 kali 8 per 5. Hasilnya adalah 152 per 5. Disederhanakan menjadi 32 per 5 meter kubik. Itu adalah banyak pasir yang diangkut oleh truk pada hari itu. Kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 10. Ali berlari mengelilingi lapangan 4,5 putaran. Jika setiap satu putaran itu menempuh 96 1/2 meter, berapa meter jarak yang ditempuh Ali? Caranya dengan mengalihkan yang diketahui di soal. Tadi yang diketahui kan Ali berlarinya sebanyak 4,5 putaran. Nah, satu putarannya yaitu 96 1/2 meter. Terus kita ubah jadi bentuk pecahan biasa. Lalu kita kalikan 9 kali 193 yaitu 1737. 2 kali 2 4. Nah, hasilnya 434 1/4 meter. Jadi jarak yang ditempuh Ali yang mengelilingi lapangan tadi itu sejauh 434 1/4 meter. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe ya untuk mendukung channel Asyifa Math ini. Dan juga kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa klik like-nya dan juga share ke teman-teman kalian biar kita bisa belajar bareng. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.